Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Ini saya akan menjelaskan tentang hukuman kasus kejahatan cyber. Langsung saja, sini ada hukuman dari kasus-kasus kejahatan cyber. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pertama, contoh kasusnya ini kejahatan cyber peretasan atau hacking. Nah, di sini kasus dalam gambar terkait dengan situs DPR, di mana situs tersebut sempat tidak bisa diakses dan diubah tampilannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, tindakan peretasan seperti ini termasuk pelanggaran hukum. Hukuman dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yaitu Pasal 30 Ayat 3, melakukan akses secara ilegal ke sistem elektronik yang memiliki pengamanan khusus. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Pasal 32 ayat 1, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik. Ancaman hukuman pidana paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Berikutnya pasal 35 dan pasal 36. Jika peretasan ini menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan hingga 12 tahun penjara atau denda dengan 12 miliar. Kejahatan yang kedua, kejahatan cyber ransomware. Nah, kasus pada gambar. Contoh kasus yang diambil langsung dari CNN Indonesia. Serangan ini mengakibatkan gangguan layanan dan pencurian data pengguna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, berikut hukuman yang dapat dikenakan. Dari pasal 30 ayat 3, akses ilegal ke sistem elektronik dengan pengamanan tertentu. Ancaman hukuman pidana paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta. Kedua ada pasal 32 ayat 2 dan ayat 3, memindahkan atau mentransfer data elektronik tanpa hak. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Lalu ada pasal 33, mengakibatkan terganggunya elektronik secara serius. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Lalu ada pasal 36, jika perubahan ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hukuman dapat meningkat hingga 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Banyak juga. Kejahatan yang ketiga di sini ada kejahatan cyber serangan DDoS. Kasus ini terkait dengan serangan Distributed Denial of Service atau bisa dikenal dengan DDoS pada situs web GitHub yang menggunakan server Memcache untuk melancarkan serangan dengan volume hingga 1,35 Tbps. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, berikut hukuman yang dapat dikenakan. Pertama, di pasal 30 ayat 1 dan 3, mengakses sistem elektronik tanpa izin yang memiliki pengamanan khusus. Ancaman pidananya penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Kedua, pasal 33, melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu sistem elektronik secara serius. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun
dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 36 sini, jika serangan ini menyebabkan kerugian, hukuman meningkat menjadi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Di sini ada contoh undang-undang nomor 19 tahun 2016. Kasusnya masih sama seperti yang sebelumnya, cuman pasal-pasal yang relevan terkait Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang berbeda. Pertama di sini ada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, kejahatan yang kedua tentang kejahatan cyber ransomware tadi. Pasal yang kena tentang Undang-Undang Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 kayaknya. Sini pasal 31. Ancaman hukuman dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, kejahatan yang ketiga masih kejahatan yang sama juga dengan yang sebelumnya tadi. Kejahatan cyber serangan DDoS, tapi dengan pidana mengikut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Pasal 33 ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berikutnya ada contoh yang terakhir tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berdasarkan 3 contoh yang sama dengan sebelumnya. Di sini ada kejahatan cyber peretasan atau hacking. Kalau sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal yang kena atau yang bersangkutan dengan kasus ini adalah pasal 167 KUHP. Jika perbuatan hacking dianggap sebagai masuk tanpa izin ke properti milik orang lain termasuk sistem elektronik, maka pelaku dapat dihukum pidana selama maksimal 9 bulan. Pasal 378 KUHP. Jika peretasan digunakan untuk menipu atau memperoleh keuntungan tidak sah, pelaku dapat dikenai pidana selama maksimal 4 tahun. Contoh yang kedua di kejahatan cyber ransomware. Dia kenai pasal 362 KUHP. Jika tindakan ransomware melibatkan pencurian data atau aset digital, hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dan pasal 368 KUHP. Jika ransomware digunakan untuk meretas korban dengan ancaman tidak membuka kunci data kecuali membayar tebusan, hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun. Contoh kejahatan yang ketiga, kejahatan cyber serangan DDoS. Jika di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kasus ini dapat dikenakan pasal-pasal berikut. Pertama, pasal 368 KUHP. Jika serangan DDoS digunakan untuk memeras atau mengancam, hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dan pasal 167 KUHP, jika DDoS melibatkan akses ilegal ke properti elektronik yang dia dimiliki pelaku. Hukuman pidana penjara paling maksimal 9 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.